Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana Quote Online digunakan untuk perusahaan kontraktor. Kita akan lihat bagaimana proses pencatatan proyek dilakukan, mulai dari biaya material, biaya tenaga kerja, sampai bagaimana owner bisa memantau profit tiap proyek secara lebih jelas. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Quote Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal, datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Quote Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Quote Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Quote Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Quote Online untuk perusahaan kontraktor. Nah, sama seperti video-video saya yang lainnya, jadi kalau untuk persiapan awal untuk menggunakan Quote Online itu nanti kamu harus menyiapkan master datanya terlebih dahulu. Nah, untuk master datanya ini kita ada 4 jenis, maaf. Jadi yang pertama nanti ada master data untuk akun perkiraan, kemudian ada master data barang dan jasa, kemudian ada master data pelanggan beserta saldo piutang, dan yang terakhir adalah master data untuk pemasok. Nah, nanti itu kamu harus siapkan dulu sebelum kamu menggunakan Quote Online. Tapi nanti saya akan membuat video juga untuk penjelasan cara import master datanya. Jadi setelah ini. Nah, ini kan kita fokus bagaimana caranya menggunakan Quote Online untuk perusahaan kontraktor. Nah, nanti setelah ini baru saya jelaskan untuk cara import master datanya. Jadi nanti kamu biar ada gambaran bagaimana cara penggunaannya seperti apa, terus kira-kira sampai sejauh mana Quote Online bisa membantu perusahaan kontraktor. Nah, kita mulai aja sekarang. Jadi, kita nanti akan langsung mulai untuk input transaksinya. Dan nanti kita akan langsung simulasi juga biar kamu ada gambarannya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya atau simulasinya, jadi nanti kamu harus aktifkan dulu fitur add-on. Nah, di Quote Online untuk perusahaan kontraktor itu, dia harus mengaktifkan fitur add-on yang cost and profit center. Nah, fungsinya, ini nanti kita dapat laporan laba ruginya juga. Nah, nanti kamu harus aktifkan ini nanti ada biaya tambahannya. Jadi itu biayanya 111.000 per bulannya. Nah, fungsinya apa? Jadi nanti kalau kamu aktifkan, jadi nanti setiap transaksi yang kamu input, kita ada untuk pemilihan atau penyesuaian dari proyeknya. Jadi nanti kita dapat ada departemen, terus proyek sama kategori keuangan. Ya gitu. Nah, nanti hasil akhirnya atau outputnya kita dapat laporan cost and profit center-nya. Kita laba rugi per proyeknya nanti di sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita dapat tab tambahan di bagian laporannya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita tinggal bikin aja di sini nama proyeknya itu apa. Misal kita bikin nama proyeknya proyek A dan proyek B. Ini sebagai contoh aja ya. Kita ada proyek A, terus kita simpan lagi proyek B. Nah, nanti kita bisa punya laporan seperti ini. Ini sebagai contoh aja lembar yang laba rugi per proyeknya. Nah, nanti kita bisa aktifkan. Jadi nanti kita bisa ketahuan nih dari proyek ini nanti pendapatannya berapa, terus nanti biayanya itu berapa, sampai ke laporan atau untungnya itu berapa laba bersihnya. Nah, nanti kita ada kayak gini. Jadi nanti ada perbandingan untuk setiap proyek yang kita punya. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi. Jadi, sebelum kita input transaksinya, pastikan nanti kita punya master data untuk itemnya. Nah, untuk item ini nanti kamu nggak harus untuk yang kamu jual aja. Jadi nanti kamu beli juga kamu harus catat di sini. Nah, untuk perusahaan kontraktor biasanya nanti ada 2 kebutuhan nih. Nah, nanti ada yang stoknya kamu kontrol. Jadi ada beberapa perusahaan yang dari klien saya itu yang stoknya dikontrol nanti untuk kontraktornya atau perusahaannya. Ada lagi yang nanti dia langsung jadi biaya. Nah, nanti kamu pastikan. Ini soalnya nanti metode pencatatannya dia berbeda. Nah, misalkan kita punya ini sebagai contoh kita apa nih? Misalkan contohnya kita pakai kabel aja ini sebagai contoh. Nah, kita satuannya apa? Nanti kita bisa pilih satuannya. Misal kita mau satuannya per meter. Nah, nanti kita bisa sesuaikan.
Tapi misalkan kamu, oh ternyata kita ada yang gulung atau nanti ada yang meter, nah ini nanti kita bisa multi satuan juga. Jadi kalau nanti kamu ada yang per gulung, nah nanti kamu akan ditanya, satu gulung itu berapa meter? Kayak gitu. Makanya nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Cuma kita udah mengakomodir untuk multi satuan. Nah, terus untuk jenis barangnya yang tadi ini sebagai acuannya. Jadi yang tadi saya bilang, di perusahaan kontraktor itu biasanya nanti ada dua kebutuhan. Jadi ada yang dia kontrol stoknya, ada lagi ketika dia beli, dia langsung habis, mau langsung jadi biaya. Nah, itu nanti kamu tinggal sesuaikan tuh. Nah, nanti kalau misalkan kamu ternyata, oh saya mau kontrol stoknya, berarti untuk persediaan apa jenis barangnya kamu pilih yang persediaan. Jadi nanti kamu ada akun-akunnya dia kayak gini nih. Jadi nanti ada akun persediaannya. Nah, tapi kalau misalkan kamu ternyata mau langsung jadi beban atau biaya, nanti kamu pilih yang non persediaan. Jadi nanti kamu di mapping, ketika kamu beli dia langsung masuk ke beban apa. Kayak gitu. Jadi pastikan nanti dia patokannya di situ. Karena dia nanti treatmentnya ada agak berbeda kalau untuk yang apa jenis itemnya kayak gitu. Jadi pastikan kamu tentukan kamu mau yang non persediaan atau yang persediaan. Nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, misalkan ternyata, oh kita pakainya ini sebagai contoh kita pakai persediaan aja ya. Jadi nanti biar full untuk penjelasannya. Kemudian kita untuk harga jualnya nanti kita nggak usah diisi di sini. Nah, nanti kita kosongin aja. Nah, terus untuk stoknya juga kita kosongin karena nanti kita pengen untuk simulasi untuk transaksi pembeliannya. Kemudian untuk akunnya. Nah, akunnya ini nanti kita sesuaikan. Nah, ini kita jadi akunnya hilang semua karena tadi kita ubah ya. Jadi dia kecopot semua. Cuma nanti kita bisa tambahin lagi aja. Nah, dia langsung tinggal kamu langsung tambahin aja, nanti dia udah sesuai. Terus yang lain-lain nanti untuk info lainnya dan dimensi aja. Tapi ini kita udah cukup di sini. Jadi kita pilih yang persediaan. Nah, terus kita pilih, ini kan item untuk yang kabel ya. Nanti kita akan stok untuk yang kabel ini. Terus kita jual jasanya tuh apa? Misal kita jual jasanya ABC. Nah, ini adalah jasa yang akan kita jual. Nah, nanti kita pilih jenis barangnya yang jasa di sini. Kita pilih yang jasa, terus satuannya nanti kamu sesuaikan. Satuannya itu apa? Misal per hari, atau nanti per peks, atau per apa, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kemudian kita harga jualnya itu berapa? Misal kita hitungannya per hari aja. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja di sini per hari. Nanti kalau udah gitu nanti kamu bisa tambahin lagi di sini untuk harga jualnya. Jadi per harinya itu berapa? Misal per hari 1 juta. Nah, berarti nanti kalau kamu input transaksi penjualan ketika kamu ubah jumlah harinya, dia akan berubah untuk harganya. Contohnya kita isi 1 juta aja di sini. Nah, terus untuk akun-akunnya, ini kita sesuaikan lagi. Jadi untuk akun beban itu kemana, terus penjualannya, terus gambar dan lain-lain, ini kita udah oke. Nah, ini kita tinggal simpan. Nah, di sini kita berarti udah punya masternya. Tapi ini kan kita untuk yang kabel ini belum ada stoknya nih. Nah, kita harus stok dulu si kabel ini. Supaya nanti kita bisa pakai untuk transaksi. Nah, untuk pembelian, nanti kita bisa alurnya dari sini, dari modul pembelian. Jadi untuk alur transaksinya, nanti yang disediakan oleh Akkurat Online itu dari pesanan pembelian, terus penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Kayak gitu. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akkurat Online. Jadi nanti kalau untuk alurnya, nanti kamu nggak harus ngikutin 100% sama persis seperti ini. Cuma nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting nanti dia transaksi tersingkat itu dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi faktur itu untuk pengakuan hutangnya dan pembayaran ini untuk pelunasan hutangnya. Tapi kalau untuk alur pembelian ini kita ada satu fitur tambahan lagi, nama itu permintaan barang. Nah, permintaan barang ini nanti bisa kamu gunakan jika kamu ada orang gudang contohnya. Atau nanti misalkan, saya ternyata di bagian lapangan ada nih orang yang kontrol stok. Nah, nanti kan si orang gudang itu nanti atau orang yang bertanggung jawab dengan stok itu pasti kan akan info, oh nih barang ini habis. Nah, nanti kan dia pasti info nih ke bagian purchasing. Nah, nanti si orang gudang tersebut bisa input dari fitur permintaan barang ini. Jadi nanti dia akan nge-link ke fitur pesanan pembelian. Kayak gitu. Jadi nanti dia saling terintegrasi. Cuma kalau misalkan, saya nggak ada mas orang gudang. Nah, kamu bisa langsung aja dari pesanan pembelian atau nanti kamu bisa langsung lewat ke faktur pembelian. Kayak gitu. Nah, contohnya ini kita langsung aja ke faktur pembelian di sini. Nah, di sini nanti kamu tinggal pilih pemasoknya dari mana. Cuma kan ini kita pemasoknya belum ada nih. Nah, kita tambahin dulu. Misal pemasok A kita beli. Nah, kemudian kita beli yang kabel nih. Kita beli kabelnya berapa meter. Misal kita beli 1000 meter.
Nah, harganya berapa? Harganya per meternya 50.000 contohnya. Nah, nanti kita langsung masuk nih untuk harganya juga. Nah, kemudian kita juga bisa multi gudang di sini. Jadi biasanya kan kalau untuk perusahaan kontraktor itu dia ada beberapa gudang. Jadi ada gudang yang di lapangannya, atau nanti ada gudang di gudang utamanya. Jadi nanti setiap dia beli masuk ke gudang utama, baru nanti ditransfer ke gudang yang ada di lapangan. Kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, terus kita klik lanjut. Kemudian kita bisa pilih ke tab yang info lainnya. Nah, nanti di sini kita bisa pilih syarat pembayaran itu apa. Misalkan kamu pakai termin, nanti kamu bisa sesuaikan. Terus nanti kamu juga bisa masukin nomor fakturnya di sini. Itu nomor fakturnya berapa. Misal kita isinya, ini syarat pembayarannya misal kita yang 30 hari, nah nomor fakturnya kita isi berapa. Nah, contoh kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan ada biaya-biaya lainnya, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Terkait dari transaksi pembelian ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa masukin nih untuk yang proyek. Jadi nanti ketahuan, oh ini untuk pembelian ini dia masuk ke proyek mana, kayak gitu. Cuma nanti pas ini kan kita yang stok ya, yang pilihnya persediaan. Jadi pas kita beli, dia nggak bisa langsung masuk ke proyek di sini. Jadi nanti dia akan menguranginya tuh ketika ada proses selanjutnya. Cuma nanti misalkan kalau kamu non persediaan, terus nanti kamu membeli barang, nah nanti kamu harus pilih nih. Jadi ketika kamu beli barang, dia akan langsung dicatat sebagai beban. Cuma nanti kalau kita yang persediaan, dia nggak langsung masuk di sini. Mungkin nanti saya akan jelaskan deh yang selanjutnya. Ini kita lanjut dulu. Terus kita simpan. Nah, ketika kita melakukan atau input fitur faktur pembelian, yang tadi saya bilang, jadi ini untuk pengakuan hutangnya. Jadi ketika kita udah input faktur pembelian, kita dapat laporan utang namanya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti dia akan muncul. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita punya utang ke pemasok A, ini transaksi tanggal 8 Juni, terus jatuh temponya tanggal 8 Juli. Karena kita pakai termin yang 30 hari. Kemudian kita juga di sini di dashboard juga akan muncul. Nah, kalau untuk bawaannya dia nggak muncul karena dia ada pengaturan waktunya. Kita bisa pilih yang 3 bulan ke depan. Nah, nanti kelihatan, oh kita ada tanggal 8 Juli, kita ada jatuh tempo ke pemasok A, kayak gitu. Nah, kalau kita untuk melunasinnya, nanti kita bisa langsung masuk ke fitur pembayaran pembelian. Jadi nanti kita di sini, kita tinggal langsung pilih aja bayarnya atau ke siapa. Terus nanti kita pakai uang itu dari mana, contoh kita pakai yang dari bank. Nah, kemudian kita tinggal ambil. Nah, ambilnya itu berapa? Ambilnya itu transaksi yang mana, maaf. Jadi kalau kamu punya banyak transaksi, dia akan muncul tuh di situ semuanya. Nah, nanti dia kelihatan nih di sini. Jadi kita punya utang 50 juta. Nah, di sini kita bisa bayarnya parsial ataupun nanti kita bayar lunas. Kalau bayar parsial berarti kita tinggal edit aja. Misal kita bayar 5 juta dulu. Kita lanjut, hitung nilai pembayaran dan kita bisa simpan. Nah, nanti di sini dia akan berkurang ini saya close dulu ya faktur pembeliannya. Daftar laporannya dia akan berkurang. Yang tadinya 50 juta dia jadi 45 juta kayak gitu. Jadi nanti dia kelihatan, oh utang kita awalnya 50 juta, cuma sekarang tinggal 45 juta karena kita udah melakukan pembayaran. Nah, kalau kita mau lunasin, kita lakuin aja. Alur yang kayak tadi kita ulangi aja sampai transaksinya lunas. Berarti kita bisa langsung hitung nilai pembayaran dan kita simpan. Nah, nanti kalau udah lunas, dia nggak akan muncul lagi transaksi yang menggantungnya. Dia akan menghilang. Karena kita udah lunas nih ke pemasok tersebut. Terus di daftar laporan yang tadinya ada faktur belum lunas, dia akan menghilang. Jadi dia akan kosong, terus di laporan neracanya pun dia akan kelihatan nih. Jadi nilai kas kita tadinya 100 juta tinggal 50 juta karena untuk belanja, terus jadi nilai persediaan kita. Jadi kita ada 50 juta. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan langsung nge-link otomatis. Nah, kemudian ini kan kita udah nih untuk yang melakukan transaksi pembelian. Nah, sekarang kita coba tes untuk transaksi penjualannya. Nah, biasanya, ini saya close dulu. Biasanya kan kita ngejual jasanya itu, jadi misal kita jual jasa apa nih? Nah, tapi kan kita ngejual jasanya aja, tapi ada barang yang kita pakai nih. Nah, barang yang kita pakai itu yang nanti kita akan keluarkan, dan itu nanti akan kita catat sebagai biaya. Nah, itu nanti, pertama nanti kamu harus setting dulu. Jadi kan kita nanti itu pakai namanya fitur penyesuaian persediaan untuk mengurangi si kabelnya tersebut. Jadi nanti kayak gini nih contohnya. Kita masuk ke fitur akun perkiraan dulu. Jadi nanti kita pilih dulu nih. Kita akun beban itu mau kemana. Jadi beberapa pilihan nanti untuk akun penampungnya kita bisa masuk ke akun beban atau ke HPP. Nanti kamu bisa sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan kita mau pakai akun beban.
Nah, nanti kita lihat nih di sini akun bebannya ada atau enggak nih yang kita butuhkan. Nah, nanti kan kita kelihatan ini akun yang dari apa yang bawaan dari Akredit Online ya. Nah, nanti kalau misalkan kurang, oh kita kurang, kita bisa tambahin aja. Misal kita tambahin akun beban. Kita beban apa? Beban proyek. Ini sebagai contoh aja ya. Ini kita beban proyek. Nah, setelah kita tambahkan, jadi kita pakai di sini. Kita tambahin lagi. Setelah kita membuat akun baru, kita tambahin di sini. Kita masukin di persediaan di akun penyesuaian supaya nanti kita bisa gunakan. Nah, kita simpan. Nah, sekarang coba kita langsung simulasi untuk transaksi penjualannya. Nah, transaksi penjualannya kita tinggal masuk ke sini. Nah, ini adalah alur transaksi penjualannya. Jadi kita ada penawaran, pesanan, pengiriman, faktur sampai ke penerimaan penjualan. Nah, ini hampir mirip kayak yang transaksi pembelian. Jadi alur di sini nanti kamu harus ngikutin 100%. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang tersingkat nanti kita dari faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Nah, contohnya kita langsung masuk ke faktur penjualannya aja di sini. Nah, kita masukin ini pelanggan siapa. Misal kita pelanggan A, karena kita belum punya daftar pelanggan ya. Kita simpan di sini pelanggan A. Nah, terus kita ngejual jasa. Nah, jasanya ini kita berapa hari? Misal kita di sini ada 100 hari. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita ada 100 hari. Ini kita jadi total harga 100 juta. Nah, terus kita bisa isi informasi lainnya nih untuk terkait dengan syarat pembayarannya. Misal kita mau ngasih net yang 60 hari nih, untuk yang 100 juta ini. Terus kita bisa masukin kayak untuk informasi pembayaran, terus nanti ada biaya-biaya lainnya yang terkait dari transaksi tersebut. Tapi kalau udah oke, kita tinggal, kita lewat. Nah, ini yang penting. Kita mau masukin itu ke proyek mana. Jadi misalkan kita, ini proyek A, kita lanjut. Supaya nanti pendapatan itu akan langsung masuk ke proyek tersebut. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Nah, kemudian, nanti kan terkait, selama proses pengerjaan jasa ini, selama 100 hari, pasti kan kita ada barang-barang yang kita gunakan. Nah, yang tadi saya bilang, jadi nanti kita pakai fitur penyesuaian persediaan namanya. Jadi kita klik fitur ini. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih barang apa aja yang kita pakai. Nah, ini nanti akan kita kurangi. Nah, kita pakai kabel contohnya, terus kita pilih yang pengurangan. Nah, kita pakai berapa nih? Berapa meter untuk si proyek tersebut. Misalkan kita isi pakainya itu, ini kan kita ada 1000 meter ya, kita pakai 100 meter contohnya. Nah, nanti kita bisa milih nih di sini. Nah, kemudian kita ada informasi lainnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ketika ada pengurangan stok, dia mau masuknya tuh ke proyek mana. Nanti kan diakui sebagai biaya ya dia. Nah, nanti kita tinggal pilih. Dia kan nanti akan diakui sebagai beban. Nah, kita pilih proyek A. Nah, lanjut. Ini saya sambil buka laporannya dulu. Jadi kan kita tadi udah ada pendapatan ya. Nah, kita udah ada pendapatan 100 juta. Nah, cuma kan dia belum ada HPP-nya, terus nanti belum ada biaya operasionalnya nih. Nah, nanti yang tadi saya bilang di awal, apa yang sebelumnya, jadi untuk penyesuaian di sini atau pengurangan stok, kamu bisa masukin ke akun beban pokok penjualan atau HPP, atau kamu bisa masukin ke akun beban. Nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, nanti karena di sini di bagian info lainnya, kita bisa mapping. Jadi pengurangan tersebut, dia akan masuk ke akun beban apa. Misalkan kita kan tadi udah setting ke beban proyek, kita tinggal simpan. Nah, jadi di sini di daftar laporannya, jadi yang tadi biayanya atau bebannya kosong, kita refresh, dia akan berkurang. Karena tadi kita udah mengurangi stoknya nih. Nah, jadi kita ada beban proyek 5 juta. Jadi kita kelihatan nih, ternyata dari pendapatan kita 100 juta untuk proyek A, ini ada biaya apa aja. Jadi nanti kita kelihatan HPP-nya berapa, terus nanti ada beban operasionalnya berapa. Nah, nanti dia akan muncul semua di sini. Kayak gitu. Nah, di barangnya, coba kita lihat master barangnya, dia juga akan terlihat mutasinya. Nah, ini kita bisa lihat mutasinya. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita ada faktor pembelian tuh masuk 1000, terus kita ada penyelesaian persediaan. Dia keluar 100, jadi sisanya jadi 900 meter. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk pengurangannya. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan, terus nanti kamu tinggal mapping. Itu akunnya mau masuk ke mana. Supaya nanti si stoknya itu akan berkurang, kemudian nanti dia akan masuk nih ke biaya di sini.
Kayak gitu. Cuma nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan, kamu mau masuk ke akun HPP atau kamu mau masuk ke akun beban. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kan kita udah nih untuk transaksi penjualan juga, terus tadi pembelian juga kita udah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mencatat biaya operasional selain yang tadi pengurangan stok ya. Nah, untuk biaya operasional nanti kita, ini saya close dulu sebentar. Nanti kita tinggal masuk dari sini nih, dari modul Cash and Bank. Di sini kita ada fitur pembayaran namanya. Nah, fitur pembayaran ini nanti kita gunakan untuk pencatatan biaya operasionalnya. Nah, nanti kita akan ditanya, kita tuh masuknya ke akun kas atau bank mana penggunaannya. Misal kita pakai ke akun bank. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih, kita mau bayar beban apa. Nah, kita tinggal ketik aja di sini. Misal kita mau bayar terkait dari situ ya, kita bayar 100.000 listrik. Terus kita bayar apa lagi bebannya? Misal kita beban apa lagi nih? Misal kita ada beban PAM. Beban PAM 200.000. Nah, terus kita masukin apa lagi? Ini kita bisa masukin nih. Kita bisa masukin sesuai dengan kebutuhan. Ini kita transportasi contohnya. Transportasinya 50.000. Nah, di sini nanti kan kita harus mapping juga nih. Jadi kan nanti pasti kamu pengennya, oh ini tetap masuk nih ke biaya proyek kita. Jadi nanti kita harus mapping juga. Nah, nanti di sini kita bisa ubah sekaligus. Sebenarnya nanti di sini juga dia ada ubah nih satu-satu sebenarnya. Tapi kalau kamu mau ubah sekaligus, kita bisa di sini ubah proyek. Nah, nanti di sini kamu bisa ubah semua atau hanya yang kosong. Tapi kita pilih ubah semua. Nah, kita pilih yang proyek A. Otomatis nanti dia akan langsung masuk ke proyek A, terus nanti di sini juga proyek A. Nah, dia akan muncul. Di sini juga ada proyek A. Nah, pas kita simpan, dia akan langsung masuk ke laporannya, ke biaya operasionalnya. Yang tadinya kita hanya ada beban proyek, kalau kita refresh, nah dia akan bertambah. Nah, jadi kita kelihatan nih, oh ternyata untuk satu proyek ini, proyek A, pendapatan kitanya itu berapa, terus biaya operasional itu berapa. Nah, nanti baru kita dapat laba bersihnya itu berapa jadinya. Jadi nanti terlihat semua, dan semuanya nanti berjalan otomatis. Jadi yang penting kamu konsisten untuk input transaksinya, terus nanti untuk laporan keuangannya, dia akan langsung terbuat otomatis. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara penggunaan Akurata Online untuk perusahaan kontraktor. Jadi misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau dilihat dari proses tadi, Akurata Online membantu perusahaan kontraktor mencatat aktivitas proyek dengan lebih terstruktur. Setiap pengeluaran proyek bisa dipantau lebih jelas, mulai dari material, tenaga kerja, sampai biaya operasional lainnya. Selain itu, owner juga bisa melihat laporan per proyek secara lebih cepat, sehingga kondisi proyek bisa dipantau sebelum proyeknya selesai. Dengan sistem seperti ini, pengambilan keputusan biasanya menjadi lebih mudah karena data proyek dan keuangan sudah langsung tercatat di dalam sistem. Kalau kamu memiliki perusahaan kontraktor dan sedang mempertimbangkan menggunakan Akurata Online, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya, kita bisa diskusikan bagaimana alur proyek di bisnis kamu berjalan dan bagaimana sistem bisa membantu pencatatan biaya serta monitoring profit per proyek. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurata Online bisa membantu operasional dan keuangan perusahaan kamu menjadi lebih rapi dan lebih mudah dikontrol.